Selamat pagi para peserta diklat JMDSS dan semua pelaut Indonesia yang menonton video pembelajaran ini. Beberapa menit ke depan, saya, Kapten Cakra Wijaya Kusuma, akan berbagi pengetahuan tentang JMDSS dan pengoperasiannya. Video ini akan terbagi beberapa session sesuai dengan materi jadwal yang ada. Dan jangan lupa saksikan session per sessionnya, karena itu akan jadi satu kesatuan kompetensi JMDSS secara utuh. Ini saya berada di laboratorium atau lab JMDSS. Bisa dilihat di dalam di lab ini kita dilengkapi 3 sistem atau 3 peralatan real equipment, 1, 2, dan 3. Nanti ada kesempatan kita bisa praktekkan bergantian. Di samping itu di dalam lab ini juga dilengkapi dengan simulator. Bisa dilihat ini kita memiliki 1 sampai 14 alat, di mana tertera student 1 sampai student 14. Perbedaannya pada pengoperasiannya aja. Kalau real itu sama seperti yang ada di kapal, tapi kalau simulator ini merupakan simulasi. Kalau real ditombol langsung pada tombolnya sesuai fungsinya. Kalau simulator, kita untuk bisa mengoperasikannya menggunakan mouse, kita tekan sesuai pada layar monitornya. Itu aja prinsipnya. Secara teori pengoperasian nanti bisa dibaca pada buku petunjuk manual yang ada. Baik, hari ini dalam session ini kita akan memperkenalkan simulator. Simulator ini diumpamakan satu kapal, karena di dalam instruktur komputer, instruktur itu setiap satu simulator ini sudah merupakan satu kapal yang ditaruh dengan posisinya yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaannya kita bisa mensimulasikan apabila kita di lain kapal yang berbeda dan bisa memancarkan fungsi komunikasi sesuai kebutuhan yang ada. Baik, bisa langsung menuju ke diklat. Hari ini kita mau coba untuk pengenalan alat simulator JMDSS. Bisa dilihat pada tampilan komputer ini. Ini tampilan awalnya seperti ini. Bisa diperhatikan di sisi sebelah kanan, ini merupakan macam-macam peralatan yang seharusnya terpasang pada sebuah kapal sesuai peraturan AIMO tentang JMDSS dalam simulator ini. Jadi tampilan bisa dirubah dalam bentuk bridge, pilihannya ini bisa disesuaikan sesuai selera masing-masing, seperti ini, seperti kelihatan konsulnya di anjungan kapal, atau seperti ini. Dan ada tombol yang di atas ini, ada kata ship ID. Ini kalau ditekan, ini menunjukkan identitas peserta pelatihan. Di atas nama, workplace, dan nama kapal, MMSI, call sign. Jadi nanti kalau dalam pelatihan
Anda berada di student 14, nanti kalau dalam memancarkan berita, call sign-nya harus menggunakan sesuai identitas kapal yang ada. Atau bisa juga dilihat pada sisi sebelah atas. Di sini tertera call sign MMSI sama nomor telex. Atau bisa dilihat di sebelah kiri ada tulisan. Jadi di samping peserta menguasai teknik pengoperasiannya, juga prosedur harus diterapkan. Jadi tidak sembarang-sembarang menyebutkan nama kapal. Jadi student 1 sampai 14 ini sudah disetting dengan kapal dan identitas dan posisi yang berbeda-beda. Jadi nanti secara teori bisa digunakan aturannya, kesesuaiannya yang mana, masuk area A1 atau area A2 atau area A3 dan A4, bisa disesuaikan. Baik, jadi SIP ID ini kalau tidak diperlukan bisa di close, tapi nanti bisa dimunculkan lagi kalau dalam mengirim pesan mungkin kita lupa akan identitas kapal kita, bisa dikirim lagi. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa buka satu-satu. Misalnya kita menginginkan mempelajari VHF DSC 1, bisa ditekan DSC VHF 1. Tampilannya seperti ini. Untuk sementara kita tidak operasikan dulu, kita kenalin dulu satu persatu peralatan yang ada. Dalam satu kapal normalnya ada 2 VHF DSC, minimal 2. Itu sudah sesuai peraturan. Di sini DSC VHF 2 seperti ini. Mereknya kebetulan dibikin dengan tipe yang berbeda. Merek sama, tipe berbeda, mungkin peserta nanti di kapal akan mendapati merek berbeda, tipe berbeda. Tapi pada prinsipnya kita harus menguasai prinsip pengoperasiannya. Kalau tombol berbeda-beda itu sesuai pembuatnya dan sesuai manualnya, bisa dipelajari. Tapi prinsipnya tetap sama. Yang ketiga DSC NFHF. Tampilannya seperti ini. Merek Sailor. Kebetulan di simulator ini mereknya Sailor, tipenya HC 4500 MFHF. Bisa jadi peralatan yang ada di kapal berbeda-beda. Nanti peserta setelah kembali kapal mungkin peralatan berbeda-beda, bisa dipelajari terlebih dahulu pada manual booknya. Radio telex atau sering disebut telex over radio. Seperti ini tampilannya. Merek Sailor juga. Inmarsat A seperti ini, Inmarsat B, Inmarsat C, Inmarsat Fleet Broadband. Ini bisa dirubah-rubah view-nya. Nanti bisa diperhatikan juga tampilan di bawahnya ini. Jadi view-nya bisa dirubah-rubah, diperhatikan juga tombol-tombol ini. Semua tombol-tombol ini nanti bisa dipelajarin satu persatu. Tampilannya change view, berarti tampilannya bisa berubah. Baik, navtech. Kalau yang tidak tersedia change view juga tidak, berarti hanya satu tampilan. Oke, lanjut. EPIB, fosfat sarsat. Ini SAT seperti ini. SAT. Portable VHF atau two-way radio. Nanti bisa dibaca sesuai persyaratan yang ada untuk kapal dengan GT tertentu. Berapa yang harus tersedia di kapal bisa dibaca di materi. Berikutnya Aero VHF seperti ini. GPS seperti ini. Saya rasa tidak asing peserta kalau sama GPS, mungkin hanya berbeda merek aja.
direction finder seperti ini, radar and steering panel. Nah, ini bisa dirubah, view-nya bisa dirubah seperti ini. Tentunya radar yang tersedia yang ada kaitannya dengan GMDSS yaitu radar X-band, dimana radar ini nanti yang bisa menangkap pancaran dari SAT. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada materi teori. Alarm panel. Di sini nanti kita bisa lihat ada alarm distress apa aja, nanti akan menyala. Seperti ini. Nanti kalau kita menerima VHF distress ya akan bunyi. Kita bisa tekan mute untuk mendiamkan atau tes atau menyalakan lampunya. Dan baterai charge. Ini merupakan panel indikator yang kita bisa lihat kapasitas baterai kita untuk bisa mengetahui kualitas baterai kita. Saya rasa untuk perkenalan terhadap alat cukup sekian dan bisa dipelajari masing-masing dengan waktu yang disediakan. Nanti kita lanjutkan pada session praktek satu persatu peralatannya. Demikian, terima kasih.